Video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk minggu depan hari Senin tanggal 7 Agustus 2023. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG. Untuk IHSG kemarin Jumat ditutup minus 0,66%, ke level 6.852, habis naik turun ya untuk IHSG. Jadi strata nickel konsolidasi. Kalau kita cek untuk transaksinya kemarin Jumat tanggal 4 Agustus, ini kita bisa lihat bareng-bareng di IHSG secara keseluruhan. Untuk asinya net sell ya, asinya keluar cukup banyak kemarin Jumat. Yang paling banyak dijual asing itu ada Bank BRI, asinya keluar 226,5 M, Bank BCA asinya keluar 153,1 M, Telkom asinya keluar 113,3 M. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada Bank BNI, ASI, Bank Mandiri, BTPS, cuman untuk nilainya nggak sebanyak asing jualan ya, jadi asingnya net sell. Kalau kita cek di RTI untuk asinya kemarin Jumat net sell 546 M ya di regular market, jadi aslinya jualan. Kalau kita cek dalam satu minggu terakhir dari tanggal 31 Juli, untuk aslinya lebih banyak yang keluar sih ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Yang paling banyak dijual asing dalam satu minggu terakhir itu ada Telkom, BBCA, BBNI. Telkom net sell 487,1 M untuk aslinya. Kalau lihat indeks globalnya kemarin Jumat untuk indeks Asia sebagian hijau, sebagian merah, dan untuk indeks US-nya ditutup merah semua. Jadi untuk minggu depan hari Senin di awal market lihat situasi dan kondisi aja dulu, jangan buru-buru entry ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kalau masih turun untuk support IHSG ya bisa ke 6.700-an, tapi semoga aja bertahan ya di area sini, konsolidasi dulu, semoga aja sih seperti itu. Oke, itu untuk saham untuk IHSG ya. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Bank BRI yang kemarin turun cukup dalam 2% lebih. 5.600 berhasil jebol, jadi ini breakdown secara teknikal setelah nyentuh level terendahnya nggak ada perlawanan lagi buat naik. Padahal untuk Bank BRI ini laporan kuartal 2-nya belum keluar, tapi aslinya udah jualan ya, berarti timbang ini aslinya mau naikin atau mau nurunin. Mungkin amannya sih nunggu laporan kuartal 2-nya aja gimana ya, soalnya belum diupdate. Kalau di RTI saya kemarin cek juga di IDX belum keluar ya, untuk laporan kuartal 2-nya. Dan untuk saham Bank BRI aslinya kemarin net sell dalam satu minggu sih net sell 108 ya, kadang masuk kadang keluar, tapi untuk kemarin Jumat net sell 226,5 M. Kalau kita cek lebih detail lagi Bank BRI kemarin Jumat tanggal 4 Agustus secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk transaksinya ini didominasi oleh asing ya, yang masuk paling banyak juga asing, yang keluar paling banyak juga asing. Yang keluar dulu untuk asingnya ada AK, ZB, BK, BB, KZ, CC, YO. AK paling banyak net sell 121,7 M, kemudian yang nampung DR versi asing murni 100% buy ya, jadi untuk DR murni nampung untuk saham Bank BRI net buy 122,9 M, untuk lokalnya net buy, tapi aslinya keluar cukup banyak. Secara teknikal juga ini berhasil jebol 5.600, jadi kalau misal besok nggak bisa breakout lagi di atas 5.600 mending wait and see aja dulu ya. Kalau masih turun koreksi lebih dalam lagi untuk supportnya 5.400. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Bank BCA. Untuk saham Bank BCA kemarin Jumat turun, habis naik turun nih. Masih konsolidasi untuk saham BCA. Turun 1% lebih ke level 9.150. Kalau kita cek untuk transaksinya Bank BCA kemarin Jumat aslinya net sell 153,1 M, aslinya keluar kemarin Jumat. Kalau kita cek dalam satu minggu terakhir aslinya juga net sell 438,6 M untuk saham BBCA. Jadi untuk saham BBCA walaupun laporan kuartal 2-nya nggak jelek-jelek banget, tapi kalau aslinya keluar ya harganya berat buat naik ya. Untuk BBCA kemarin Jumat ini kita bisa lihat bareng-bareng di distribusi oleh ZP.
ZP versi asing netgel 138,3 M, selain ZP ada YU, AG, CC, AK ya, kemudian yang masuk untuk aslinya BK, KZ, aslinya netgel, untuk lokalnya netbuy, lokalnya nampung, aslinya jualan di saham BBCA. Untuk eee, minggu depan sih ya mungkin masih akan konsolidasi dulu ya, kalau mau entry bagusnya perhatikan saja level 29.000, 9.025 itu area supportnya untuk saham Bank BCA, kalau ada yang jaga harga di area sini mungkin kalau mau spekulasi buy ya. Tapi kembali lagi disclaimer untuk keputusan ada di tangan, masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita cek saham Bank Mandiri. Untuk saham Bank Mandiri belum berhasil breakout ya, kemarin bentuk candle kecil, koreksi dikit 0,42%, close-nya di 5.775 untuk, ya mencoba breakout sih, semoga aja untuk minggu depan berhasil. Tapi kalau gagal ya perlu hati-hati, koreksinya bisa lumayan dalam ini untuk Bank BRI karena udah hitungannya di pucuk ini. Lalu kita cek untuk transaksinya Bank BRI, Bank Mandiri ya, untuk Bank Mandiri dalam 1 minggu terakhir ini aslinya masih netbuy 342,1 M, jadi aslinya netbuy. Untuk, kemarin Jumat aslinya netbuy cuman nggak terlalu banyak 19,1 M aja, dan hitungannya untuk saham Bank Mandiri kemarin Jumat sepi sih, nggak terlalu ramai, untuk valuasi transaksinya cuma 272 M untuk Bank Mandiri. Tanggal 4 Agustus secara keseluruhan untuk aslinya yang masuk RX, BBDE, kemudian yang distribusi AK ya. AK jualan di Bank BBCA tadi siapa? BBCA, ZB sih. Bank BRI ya yang AK jualan cukup banyak itu. Ya di BBRI sama Bank Mandiri AK-nya keluar. Untuk Bank Mandiri AK netgel 58,4 M, untuk lokalnya di saham Bank Mandiri nah ini hitungannya sih yang keluar sama yang masuk nggak beda jauh, yang masuk paling banyak CC untuk lokalnya. Kalau secara keseluruhan untuk saham Bank Mandiri nggak terlalu rame, kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir ini, aslinya masih netbuy, siapa yang pegang barang paling banyak, BB ya, BBRX, BB versi asing netbuy 454, kalau untuk kemarin Jumat BB-nya gimana? BB-nya masih masuk 22,3 M. Untuk kuartal 2-nya untuk saham Bank Mandiri juga bertumbuh ya, secara kuartalan, secara tahunan juga bertumbuh. Secara valuasinya juga dibandingkan kompetitor utamanya Bank, BCA juga ini cukup menarik ya untuk saham Bank Mandiri, jadi masih ada kemungkinan naik lagi misal berhasil breakout di atas 5.800. Tapi ya kembali lagi disclaimer untuk keputusan ada di tangan, masing-masing. Kalaupun breakout buat teman-teman yang mau entry, kalau tujuannya untuk invest ya jangan, banyak-banyak ya, ini hitungannya udah di atas, takutnya sih normalnya koreksi dulu ya untuk saham-saham ya kalau koreksi. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Jadi untuk besok Senin sih perhatikan saja level 5.800. Kalau berhasil breakout ya bagus, kalau gagal breakout perlu hati-hati. Selanjutnya kita cek saham Bank BNI. Untuk saham Bank BNI kemarin Jumat sahamnya naik ya 0,56% ke level 9.000. Sempat nyentuh resistennya di 9.050. Cuman gagal breakout di atas itu. Kalau kita cek transaksinya untuk saham Bank BNI ya, untuk saham Bank BNI. Untuk saham Bank BNI kemarin Jumat tanggal 4 aslinya masuk 51,7 M. Lalu kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya di saham Bank BNI sell tapi kemarin Jumat masuk 50-an M. Untuk kemarin Jumat yang masuk untuk aslinya di saham Bank BNI ada KZ paling banyak. KZBB versi asing, KZBB TPRX versi asing itu 100% transaksinya baik kemarin Jumat di saham Bank BNI ya, ini tidak melakukan selling sama sekali. Kemudian, yang keluar
itu BK, AK, CC, YU sebagian keluar, tapi untuk nilainya lebih banyak yang masuk. Untuk lokalnya juga, yang masuk lumayan secara keseluruhan ya ini ada yang akumulasi KZ untuk saham Bank BNI, untuk, kuartal 2-nya Bank BNI apakah udah di-update di sini udah ya, secara tahunan meningkat ya, untuk pendapatan secara tahunannya meningkat dibandingkan kuartal 2 tahun kemarin, tapi secara kuartalan turun. Untuk saham Bank BNI. Jadi untuk, minggu depan sih perhatikan saya level ini, kalau bisa breakout di atas 9.050 maka target kenaikan selanjutnya ke 9.150 ya. Ini resisten selanjutnya misal, minggu depan berhasil breakout di atas 9.050. Oke itu untuk saham Bank BNI, tapi kalau sampai turun dan jebol di bawah, 8.975 ya itu perlu hati-hati. Oke itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita cek saham BRIS. Udah lama nggak kita bahas ya untuk saham BRIS ini. Harganya turun, perlahan-perlahan turun ya. Untuk kemarin sih konsolidasi, kalau kemarin Jumat, naik tipis 0,63%. Open gap atas turun naik, candlenya kecil ya untuk kemarin Jumat untuk saham BRIS, jadi nggak terlalu hectic sepertinya. BRIS untuk BRIS kemarin, Jumat tanggal 4 Agustus ASI-nya keluar 6,1 M net sell, kalau kita lihat valuasinya sepi ya 17,3 M aja, sehingga terlalu rame. Kalau dalam 1 minggu terakhir juga kita cek tadi ASI-nya net sell ya, dalam 1 minggu terakhir ini ASI-nya keluar 13 M di saham BRIS. BRIS kemarin Jumat secara keseluruhan didistribusi oleh BB5M, BB yang keluar ini BB versi asing. Kalau secara teknikal BRIS support selanjutnya misal masih turun untuk minggu depan, tunggu aja di level 1550 ya. Dan buru-buru entry kalau di tengah-tengah seperti ini nanggung, takutnya kalau masih turun ya ini ngejar supportnya di 1550. Area sinilah kalau mau entry bisa pertimbangan di bawah 1550. Tapi ya di harga saat ini sih disclaimer kalau ada yang minat masuk. Untuk resistennya di 1650 itu resisten terdekat BRIS kalau secara Fibonacci. Kalau kita cek dari harga, tingginya pas 4 Juli, berarti dalam 1 bulan terakhir ya, coba kita cek aja dari tanggal 4 Juli untuk saham BRIS ini. Kita lihat ini secara keseluruhan juga udah lebih banyak yang keluar ya, BB-nya terus jualan, BB net sell 46,7 M sampai, kemarin Jumat juga BB-nya masih terus jualan. Jadi untuk saham BRIS ya misal besok, Senin masih turun, tunggu aja di area sini jangan buru-buru entry ya. Kalau ada yang jaga harga, tapi kalau nggak ada, ya mending, wait and see aja dulu. Oke itu untuk saham BRIS, selanjutnya kita cek saham BBTN. Ya untuk saham BRIS apakah udah di-update untuk kuartal 2-nya? BRIS belum ya, kalau di RTI belum. Selanjutnya kita cek saham Bank BTN yang kemarin turun tipis 0,39%, secara teknikal masih konsolidasi ya, 1, 2, 3 hari terakhir ini berada di area sini-sini aja. Untuk Bank BTN kalau kita cek untuk transaksinya, BBTN dalam 1 minggu terakhir ini aslinya keluar 16,1 M. Dan kemarin Jumat aja net buy, tapi cuman nggak terlalu banyak 1,3 M aja. Hitungannya untuk saham BBTN juga masih sepi. Untuk BBTN secara keseluruhan kemarin Jumat, ini dari kemarin tanggal 4 Juli ya. Untuk kemarin Jumat tanggal 4 Agustus secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng di distribusi oleh CC net sell 4 M ya, 4,5 M untuk sisi versi lokal. Untuk AAS-nya yang masuk ZB 1,5. Secara keseluruhan ya ini sih didistribusi oleh CC. Tapi emang untuk saham Bank BTN di harga saat ini tuh menarik ya kalau, mau invest ini bisa dijadikan list. Kemungkinan sih kalau pendapatannya mulai normal lagi, maksudnya performanya mulai tumbuh ya harga sahamnya bisa rebound untuk BBTN.
Ya, untuk IPS-nya turun sih secara kuartalan dan tahunan turun, tapi untuk PBV-nya cukup menarik 0,6, kalau sampai di bawah 0,5 wah itu resikonya mungkin kecil ya kalau mau masuk di saham BBTN, tapi ROE-nya nggak terlalu gede sih 10,3 M aja untuk perbankan nasional. Oke, itu untuk saham Bank BTN ya, kemungkinan sih masih akan konsolidasi di area sini-sini aja sih, nunggu sentimen positif kalau mau rebound lagi. Oke, itu untuk saham Bank BTN ya. Ya kalau mau untuk scalp trading atau swing gimana ya, ini mungkin untuk minggu depan sih ya kalau nggak terlalu ramai masih akan konsolidasi dulu sih, kalau masih cenderung sepi, itu biasanya malah cenderung turun ya, jadi bisa tunggu aja dekat-dekat 1.200-an, ya di bawah 1.300 lah pastinya kalau mau, masuk di saham Bank BTN, amannya sih seperti itu. Oke, itu untuk saham Bank BTN, selanjutnya kita cek saham BNGA, ini bank swasta yang sahamnya naik terus ya, naik kuat kali ini untuk tren bullish-nya untuk saham BNGA naik turun koreksi dikit naik lagi, untuk trennya uptrend untuk BNGA. BNGA untuk pendapatannya secara tahunan dan kuartalan naik jadi bertumbuh ya, banknya bertumbuh, PBV-nya juga masih kayaknya sih dari apa ya, ketika harganya di 700-an juga PBV-nya nggak 0,8 atau berapa saya kok lupa. Jadi untuk saham Bank BNG ini cukup bagus, harganya naik tapi untuk PBV-nya nggak banyak mengalami perubahan ya. Jadi masih tetap hitungannya masih nggak mahal-mahal banget walaupun secara nominal harga naik tapi secara PBV-nya masih bertahan di area situ-situ aja. Kayaknya antara 0,8 sampai 0, di bawah 1 lah untuk BNGA pas harganya di bawah 1.000 itu. Jadi ini harganya naik, tidak disertai PBV naik. Naik sih cuman nggak terlalu tinggi, jadi menarik ini untuk saham BNKA secara fundamental kalau menurut saya cukup bagus. Kenapa bisa seperti itu? Ya mungkin karena DPR-nya tiap tahun juga bagi dividen ya, dan yang dibagikan itu DPR-nya cuma 40% aja, jadi yang 50 sekian itu ya masuk lagi ke kas perusahaan mungkin, jadi itu yang membuat equity-nya naik dan PBV-nya bertahan di bawah 1 kali ya. Untuk Bank BNGA menarik sih, tapi ya kalau agak telat-telat gimana gitu ya kalau mau entry di harga saat ini, walaupun secara valuasinya juga belum bisa dikatakan mahal, apalagi tiap, tahun ini pasti bagi dividen untuk saham BNGA. Oke, itu untuk saham BNGA dan yield-nya pun hitungannya gede loh ya, 6,7%, padahal DPR-nya 44%. Misal BNK ini mau bagi dividen 100%, nah kemungkinan sih ya enggak ya, kalau 100% ya enggak baik juga nanti untuk, perusahaannya ya. Kalau misal dibagikan 100% ya bisa jadi yield-nya ya ini lebih dari 2 kali lipatnya, bisa 13%. Jadi itu menarik untuk BNGA. Oke, itu saham BNGA, untuk trennya sih kemungkinan masih akan naik ya kalau menurut saya, selama nggak ada sentimen negatif aja. Tapi ya ini, udah di pucuk ya, kalau mau entry ya kalau yang mending nunggu koreksi aja. Oke, itu untuk saham BNGA. Kalau lihat transaksinya, BNGA tanggal 4 Agustus kemarin aslinya masuk 5,1 M aslinya net buy BNGA. Yang masuk untuk asingnya ada CCAK, ya CCAK. ZPBK, untuk lokalnya net, lokalnya jualan tapi. Oke, itu untuk saham BNGA ya, amannya sih kalau mau masuk nunggu koreksi aja, kira-kira koreksi bagusnya ya di sini sih ya, di 1.500-an kalau bisa turun lagi ke arah sini dan performanya masih bagus, sahamnya nggak ada yang
sentimen negatif banget ya bisa dipertimbangkan kalau mau entry, support-nya ada di 1.500, kalau naik terus target kenaikannya bisa ke 2.000 tapi mungkin butuh waktu ya. Oke, itu untuk saham BNKA mungkin ini aja dulu untuk video yang part 1, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.